Oke teman-teman, balik lagi nih sama Project 13. Nah, di video kali ini Project 13 akan mereview sekaligus membahas alur cerita lengkap film Rurouni Kenshin Kyoto Inferno. Ternyata ketika era Bakumatsu terjadi, seorang Hitokiri Batosai bukan hanya Himura saja. Shishio lah yang mendapat gelar Batosai terlebih dahulu. Dia ikut berperang memperjuangkan era baru. Namun cara Shishio lebih keji dibandingkan Himura. Shishio akan membuat habis orang yang menghadanginya demi sebuah kekuasaan dan tidak peduli meskipun itu adalah orang yang berada di pihaknya. Shishio kemudian disingkirkan oleh pemerintah dan ternyata dia selamat dari kobaran si jago merah yang membakarnya. Nah, disinilah Shishio dendam kepada pemerintah. Himura lalu diminta Okubo untuk menangani masalah ini karena setiap pasukan yang Okubo kirim selalu lalu lantah dan tak pernah ada yang kembali dengan selamat. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung saja ke pembahasannya. Di awal film, Fujita beserta rombongan polisi Tokyo berencana akan menggeledah tambang Hyogo tahun 1879. Tapi tidak segampang itu. Mereka semua mendapat teror seorang assassin yang belum diketahui wujud dan rupanya, tapi sempat menampakkan diri. Namun Mimin belum melihat karena di film ini terlalu gelap. Ternyata itu adalah seorang assassin Sojiro Seta. Dia membuat habis para polisi dan tak memberi kesempatan untuk menghirup udara malam yang segar ini. Lalu sampailah Fujita di markas besar Shishio Makoto. Terlihat banyak sekali para polisi yang digantung untuk jadi lalaban si jago merah. Shishio mengetahui kalau Fujita akan datang. Dia pun menawarkan Fujita untuk bergabung. Mengetahui kalau Fujita itu adalah seseorang yang ingin sekali mempertahankan keshogunan dan tak menginginkan era baru terjadi. Dia juga mengajak Fujita untuk kembali ke masa kekaisaran dan menggulingkan pemerintahan baru. Namun Fujita menolak karena dia sudah merasa enak berada di masa pemerintahan baru tanpa pertumpahan darah, dan film pun baru dimulai. Cerita kita buka dengan memperlihatkan suasana dojo Kamiya yang aman, tentram, latihan begitu tenang di masa era baru yang tak lagi berperang menggunakan pedang. Lalu tak lama kemudian datang seorang pengawas polisi bernama Kawaji. Dia meminta Himura untuk bertemu dengan Okubo, seorang menteri dalam negeri, karena ada masalah penting harus Himura ketahui. Sano yang merasa Kenshin akan mendapat masalah jika berurusan dengan pemerintahan, dia pun harus ikut dengan Kenshin. Sampailah di apartemen urusan dalam negeri, Kenshin langsung bertemu dengan Okubo. Tidak mau berlama-lama, Okubo pun langsung menjelaskan tujuannya. Dia mengatakan kalau Shishio seorang Batosai sedang merencanakan sesuatu terhadap wilayah Kyoto. Okubo pun menjelaskan ternyata di saat mereka berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan di Toba Fushimi, Shishio berada di sana ikut berperang. Shishio adalah seorang Batosai seperti Kenshin, namun berbeda dengan Kenshin. Ambisi untuk menjadi penguasa sangat kuat dalam dirinya. Shishio tidak memandang kawan ataupun lawan. Dia akan membuat habis orang yang menghalanginya. Karena tidak mau mencemarkan nama baik pemerintahan di era baru atas perbuatan Shishio, pemerintahan pun sengaja melenyapkannya. Tapi saat Shishio tertidur dalam kobaran api, salju datang dan dia berhasil selamat. Dan dia masih hidup. Shishio sudah merekrut para pembunuh haus darah hanya untuk satu tujuan, yaitu menggulingkan pemerintahan baru. Lalu Okubo meminta Kenshin untuk menghentikannya karena Shishio telah meluluhlantahkan setiap pasukan yang Okubo kirim. Okubo pun memberikan kesempatan Kenshin untuk berpikir hanya 1 minggu setelah dia mengetahui informasi itu dari Okubo. Pada tanggal 14 Mei, Kenshin diminta memberikan jawaban yang menjurus ke persetujuan. Inilah cara memaksa secara halus. 14 Mei di Kyochi, Tokyo. Tuan Okubo pergi ke wilayah Kyoto. Lalu tidak lama kemudian, Sojiro Seta yang tiba-tiba muncul
Dia membuntuti Tuan Okubo. Dia pun melompat masuk ke dalam kereta Tuan Okubo. Sojiro menyampaikan pesan dari Shishio untuk Okubo. Jika mereka mengirim Batosai untuk menghadapi Shishio, itu hanyalah buang-buang waktu, dan tanah Kyoto akan tetap menjadi milik Shishio. Pada waktu yang sama, Kenshin berpamitan kepada Kaoru untuk pergi mengunjungi Tuan Okubo. Lalu para bandit suruhan Shishio mencoba menghalang Tuan Okubo. Mereka pun kaget karena mengetahui kalau Okubo sudah tewas. Namun sayang, Kenshin telat menemui Okubo. Dia sudah melihat Tuan Okubo sudah tak bernyawa. Di departemen, polisi Kawaji mengetahui kalau itu perbuatan Shishio. Dia pun mengajak Himura untuk melihat para pasukan polisi yang terbunuh ketika hendak menggerebek tambang milik Shishio. Atas kejadian itu, Fujita meminta Himura untuk ikut berperang melawan pasukan Shishio. Dan polisi Kawaji pun tidak ada pilihan. Dia meminta Himura untuk tidak menolak permintaan Okubo. Lalu kematian Okubo pun cepat tersebar melalui koran, dan Kaoru membaca surat koran kejadian itu. Kenshin pun datang menemui Kaoru. Dia mengatakan akan pergi ke Kyoto untuk menghentikan Shishio. Tapi Kaoru tidak mau kalau masa lalu Kenshin kembali lagi. Dia pun mencoba melarang Kenshin untuk tidak pergi, karena kalau pergi Kenshin akan menjadi pembunuh lagi. Kenshin mengatakan dia tidak akan mencampakkan masa lalu, karena ketika Kenshin sudah berhenti membunuh, Shishio mengambil tempat tersebut, dan itu harus dihentikan. Seorang Batosai akan tetap menjadi Batosai. Kenshin pun mengucapkan terima kasih kepada Kaoru. Walaupun dia mengetahui kalau Kenshin itu Batosai, dia tetap mengizinkannya untuk tinggal bersama Kaoru. Dan kali ini, Kenshin akan pergi sebagai pengembara lagi. Sanoya mengetahui kalau Kenshin pergi tanpa mengajaknya, dia pun pergi entah mau kemana. Tapi saat di perjalanan, dia bertemu dengan Aoshi. Aoshi menanyakan keberadaan Kenshin. Dia berniat untuk menghabisinya. Ternyata Sanosuke memang orang yang arogan tanpa otak. Dia mencoba menyembunyikan Kenshin, tapi dia malah babak belur dihajar oleh Aoshi. Untung saja Megumi menghentikan perkelahian mereka berdua. Sampailah Kenshin di Odawara Tokaido, dan seorang mata-mata mengetahui kedatangan Himura. Lalu Sojiro Setang menyampaikan kedatangan Himura kepada Shishio, dan Shishio akan menjemput kedatangan Himura. Lalu ketika malam hari, Himura beristirahat di sisi walungan. Ketika itu pun seseorang mengincar pedang Himura dan membawanya pergi. Ternyata itu Misao. Entah bagaimana caranya itu si Kenshin bisa tepat mengetahui keberadaan Misao. Setiap merasa aman, Kenshin selalu sudah standby. Misao pun menyerang Himura untuk mengambil pedang itu. Tapi Misao tidak jadi mengambilnya setelah bersusah payah menyerang Himura karena mengetahui kalau pedang itu yang tajamnya berada di belakang. Tidak lama setelah itu datang bocil dengan penuh luka meminta tolong kepada Misao dan Himura. Dia meminta tolong untuk menyelamatkan kakaknya. Lalu mereka pun mendatangi lokasi kakaknya yang sedang terbaring. Lalu dia meminta Himura untuk menyelamatkan desa. Ternyata itu perbuatan Shishio karena mengetahui kalau dia adalah seorang mata-mata. Dia pun meminta Himura untuk menjaga adiknya. Pagi hari mereka pun tiba di desa. Desa itu sudah luluh lantah diobrak-abrik oleh orang-orang Shishio. Eiji yang sudah kehilangan kakaknya, dia pun pagi ini melihat ayah dan ibunya telah digantung dengan keadaan sudah tewas. Lalu datanglah gerombolan bandit-bandit ke hadapan Himura. Ternyata benar saja, mereka melakukan itu disebabkan anaknya membocorkan keadaan desa Kyoto, dan mereka menghukum desa itu sampai ayah dan ibunya dibuat mati. Himura, si pengembara pedang mata terbalik, mulai mengobrak-abrik para bandit itu. Setelah mengalahkan mereka semua,
Sojiro Seta pun datang memberi tepuk tangan. Tapi Misao kaget ketika mengetahui kalau pria si ahli pedang itu ialah Himura si Batosai. Sojiro pun menyampaikan pesan dari Shishio kalau dia sudah menunggunya. Lalu sampailah Himura berhadapan dengan Shishio. Shishio mengungkapkan kekesalannya terhadap pemerintah kepada Himura. Dia merasa telah dikhianati dan luka-luka itu mengajarkan Shishio atas apa balasan pemerintah terhadapnya. Pemerintah malah membuatnya mendapatkan luka bakar, padahal dia sendiri ikut berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Tapi Himura mengetahui kalau pemerintah melakukan seperti itu karena perbuatan Shishio yang begitu biadab. Himura pun menantang Shishio untuk berduel. Dia meminta Shishio untuk mencabut pedangnya. Tapi Shishio tidak mau melawannya. Dia malah meminjamkan pedang miliknya pada Sojiro Seta dan menyuruh Sojiro Seta untuk bermain pedang-pedangan dengan Himura. Pertarungan dua assassin yang sama-sama kuat, tapi pedang milik Shishio terlalu kuat dan menyebabkan pedang Himura patah. Lalu sampailah Shishio di markas gudang senjata. Dia pun sudah menyiapkan senjata-senjata pendukung. Shishio pun meminta Sojiro memanggil Juppon Gatana, para pasukan elit, untuk membantu mereka dalam peperangan. Lalu sini berpindah ke dojo Kamiya. Sanosuke yang baru saja habis dihajar, dia akan menyusul Himura ke Kyoto. Dan Megumi memberikan beberapa obat untuknya dan Himura. Megumi begitu perhatian ya pada Sanosuke. Tapi untuk Himura, Sanosuke malah memberikannya kepada Kaoru. Dan itu tandanya Kaoru juga akan ikut menyusul Himura. Dan Kenshin pun sudah sampai di Kyoto, tempatnya mendapat gelar Batosai. Meskipun dia sudah menutupi dengan nundukui, tapi Misao berhasil menemukannya. Untuk rasa ucapan terima kasihnya karena telah menyelamatkannya, Misao lalu mengajaknya ke sebuah penginapan yang murah meriah. Ternyata itu adalah rumahnya sendiri. Misao pun memperkenalkannya kepada kakeknya. Mereka terlihat kaget ketika Misao mengatakan kalau itu adalah Himura si Batosai. Ternyata Himura sudah 10 tahun meninggalkan Kyoto. Lalu mulailah kakek itu mengungkapkan masa lalu kepada Himura. Ternyata ia adalah seorang ninja dari salah satu Oniwan Bansu. Mereka dulu ditugaskan di wilayah Kyoto dan kakek ini ditugaskan untuk mengumpulkan informasi-informasi yang terjadi di Kyoto untuk dilaporkan kepada kekaisaran Shogun dan menyamar sebagai penjaga penginapan. Tapi Aoshi sulit mengikuti perkembangan ini dan dia masih mempunyai dendam kepada Himura. Dia menginginkan gelar terkuat yang dimiliki Himura jatuh kepadanya. Lalu kakek itu menawarkan sebuah bantuan kepada Himura dan Himura pun menagih janjinya. Dia meminta untuk mencarikan Araisaku, orang yang telah membuatkannya pedang. Malam hari Himura mendatangi Fujita di sebuah penginapan. Lalu mulailah polisi Kyoto memberikan dana lokasi yang sudah dikuasai oleh Shishio dan termasuk wilayah penginapan yang sedang mereka singgahi. Lalu di markas Shishio, para Juppon Gatana sudah tiba. Mereka mengetahui kalau sekarang Himura sedang mencari orang yang membuat pedangnya. Tapi ternyata Shishio mengatakan Batosai goblok, mau minta dibuatkan pedang sama orang yang sudah mati. Dan benar saja Himura sedang berada di pemakaman Araisaku. Sekilas Himura mengingat ketika Araisaku memberikan pedang bermata terbalik untuk sebuah hadiah perpisahan setelah tumbangnya kekaisaran Shogun. Dia pun mengingatkan jika suatu saat pedangnya patah, maka dia harus pergi ke Kyoto untuk mencarinya. Lalu Himura mengunjungi anaknya bernama Seku Arai. Karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, dia ingin dibuatkan pedang kepadanya. Tapi karena membuat pedang hanyalah akan menumpahkan darah dan di era baru ini sebuah pedang sudah tak diperlukan lagi, maka Seku Arai menolak untuk membuatkan Himura sebuah pedang. Lalu sini berpindah, sampailah Kaoru di Kyoto. Namun mereka apa selingsingan.
Himura malah melihat tukang mainan. Dia pun membelikan mainan itu untuk anaknya Seku Arai. Tapi ketika sampai di rumah, Seku Arai dan istrinya memberitahu kalau anaknya dibawa pergi oleh seseorang. Himura lalu menemuinya di sebuah kastil. Himura meminta anak itu dikembalikan. Ternyata, Cho sedang mencari pedang terakhir buatan Arai Shaku. Dan Himura tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Himura pun menghadapinya hanya menggunakan sarung pedang miliknya. Saat sedang duel, Kaoru dan Yahiko mendengar ada mantan samurai yang sedang bertarung di sebuah kuil. Dia pun langsung menuju ke kuil. Himura yang hanya bertarung menggunakan sarung pedang, dia pun kewalahan. Sampai pada akhirnya, Seku Arai memberikan sebuah pedang terakhir yang dimiliki ayahnya kepada Himura. Lalu Seku Arai memberikan pedang itu kepada Himura, dan itu merupakan pedang yang paling kuat yang telah dibuat oleh ayahnya untuk Himura. Lalu di markas datanglah Shishio. Dia disambut oleh pasukan Juppongatana. Shishio pun mengumumkan bahwa besok semenit sebelum malam dia akan membakar desa Kyoto. Dan di dalam sel, Cho diinterogasi oleh Bojita. Dia meminta Cho untuk memberitahu apa yang akan dilakukan Shishio selanjutnya. Di penginapan, kakek Misao mengumpulkan semua orang. Dia meminta Misao untuk memberitahu semua orang atas kejadian yang akan menimpa Kyoto nanti malam. Sementara yang lain akan menjalankan jati diri sebelumnya, yaitu para ninja terhebat Oniwan Bansu. Mereka akan mencoba menghadang pasukan Shishio. Mulailah para polisi Jepang menginstruksikan kepada setiap warga untuk bersembunyi di tempat-tempat aman. Sementara para ninja Oniwan Bansu yang sudah memakai seragam, mereka mengambil senjatanya masing-masing dan menuju posisi yang sudah direncanakan. Malam hari pun tiba. Shishio meminta para Jeppongatana untuk menempati posisi mereka masing-masing. Para polisi sudah menunggu kedatangan mereka. Lalu mulailah pesta kembang api yang menandakan peperangan akan segera terjadi. Tak lama setelah itu, para bandit datang membawa kobaran api yang begitu besar. Dan mulailah peperangan besar di Kyoto terjadi. Himura dan Fujita pun tak tinggal diam, dia pun ikut berperang. Sementara kakek ketua merasakan kalau Aoshi sudah kembali. Dia pun akhirnya berhadapan dengan Aoshi karena dendam Aoshi terhadap Himura belum tersampaikan. Dia pun melawan kakek ketua yang tentunya mereka itu ialah satu grup. Ketika peperangan sudah mulai mereda, Himura menemukan Shishio. Dia pun mengejarnya, dan ternyata itu hanyalah sebuah tipuan. Ternyata Sojiro memanfaatkan hal tersebut. Dia menemui Kaoru dan membawanya. Himura yang belum mengetahui kalau Kaoru telah hilang, dia baru menyadari kalau ternyata Shishio punya rencana lain. Dia meninggalkan pasukannya untuk membakar Kyoto hanya untuk mengulur waktu. Dan rencana itu hanyalah langkah awal. Tujuan yang sebenarnya yaitu adalah Tokyo. Dia akan menguasai wilayah Tokyo. Himura bergegas pergi, namun dia melihat Kaoru dibawa oleh Sojiro. Dia pun pergi mengejarnya dan menjadi koboi. Sampai pada suatu tempat, dan Himura sudah meninggalkan jauh lokasi peperangan. Dia pun menuju kapal hitam besar untuk mengejar Kaoru. Shishio mengetahui kalau Himura menyadari kalau rencana pembakaran Kyoto hanya tipuan. Tapi Himura tidak peduli akan hal itu. Dia meminta Shishio tidak melibatkan Kaoru dalam dendam pribadinya. Namun hal naas menimpa Kaoru ketika Himura melawan para bandit.
Kaoru didorong hingga jatuh ke laut. Himura yang akan menyelamatkan Kaoru, dia dihadang oleh Shishio. Akhirnya Himura pun ikut terjun ke laut mencari Kaoru. Di akhir film, Himura yang sudah terdampar di tepi laut, dia ditemukan oleh gurunya yang sudah Himura tinggalkan selama 15 tahun. Nah, film ini masih ada lanjutannya loh. Bagaimana teman-teman? Project 13 rangkum apa enggak nih? Spoilernya begini nih. Himura kembali berlatih jurus terakhir dari gurunya itu untuk bekal menghadapi Shishio. Jadi jika film kelanjutannya ingin Mimin bahas, silahkan ajukan pendapat di komentar ya. Ya udah, Mimin akhiri dulu filmnya. Kita bertemu di video selanjutnya.